Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdini dengan NIM 2112140573. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang berjudul Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Islam. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan dua rekan saya, yaitu Saudara Akmal Arizki dan Saudari Tia Silvia. Bismillahirrahmanirrahim, kita memasuki materi yaitu pengertian pendekatan dalam studi Islam. Pengertian pendekatan dalam studi Islam, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasan dari hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Sebagai contoh, dalam mengkaji teks agama, yaitu seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu kita tidak cukup jika hanya mengandalkan pendekatan tekstual saja, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis sekaligus. Itu pun masih kurang, masih perlu ditambahkan dengan hermeneutik misalnya. Leonard Binder, beliau adalah seorang ilmuwan politik dari Amerika, menawarkan beberapa pendekatan studi Islam secara implisit, yaitu sejarah, antropologi, sastra Islam dan arkeologi, ilmu politik, filsafat, linguistik, sastra, sosiologi, dan ekonomi. Selanjutnya kita memasuki ke pengertian studi Islam dan interdisipliner. Menurut KBBI, interdisipliner adalah antardisiplin atau interaksi intensif antar satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan atau tidak, melalui program-program pengajaran dan penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Kemudian ke studi Islam, yaitu kajian ilmiah tentang Islam. Studi Islam sendiri juga dikenal di Barat dengan istilah Islamic Studies. Secara sederhana, dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Dengan kata lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik dari sejarahnya, ajaran-ajarannya, maupun praktek-praktek pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian studi Islam di sini menjadikan Islam sebagai objek kajian. Dalam artian lain, studi Islam ini menjadikan Islam bukan sebagai agama maupun kepercayaan. Baharudin membedakan objek kajian studi Islam menjadi dua objek studi, yaitu studi tentang Islam dan studi dalam Islam. Studi tentang Islam adalah kajian ilmiah yang menjadikan Islam sebagai objek studi. Sedangkan untuk studi di dalam Islam adalah kajian ilmiah yang menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi untuk membangun konsep-konsep dan teori-teori keilmuan dalam Islam. Dari pengertian di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa studi Islam interdisipliner adalah cara pandang terhadap sebuah masalah dari berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan tentang Islam khususnya. Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Untuk Islam sendiri, kata Islam ini berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata kerja. Secara etimologi mengandung makna sejahtera, tidak cacat, dan selamat. Untuk pengertian Islam menurut istilah yaitu sikap penyerahan diri seseorang hamba kepada Tuhannya dengan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebagai agama, Islam tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya. Apa itu? Yaitu yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kemudian iman. Iman juga berasal dari bahasa Arab dan juga dia berbentuk mazhar dari kata kerja yang mengandung beberapa arti, yaitu percaya, tunduk, tentram. Iman juga dalam kata lain
yaitu membenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu ihsan. Kata ihsan juga berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja fi'il, yaitu perbuatan baik. Para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan yang keempat yaitu ihsan bagi sesama makhluk. Dari penjelasan barusan dapat disimpulkan bahwa ihsan ini memiliki satu rukun, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah saja. Selanjutnya, kolerasi Islam, iman, dan ihsan. Secara teori, Islam, iman, dan ihsan ini tidak dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya itu tidak dapat dipisahkan. Memang hanya berfokus pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya seberapa penting pendekatan interdisipliner dalam studi Islam ini? Itu ada 3. Yang pertama, adanya perubahan format formalisme menuju substantif. Perubahan yang dimaksud ialah Islam ini sebagai agama yang suci, agama yang samawi. Dia tidak hanya dipandang dari aspek legal formal atau hukum tekstual belaka, gitu. Atau lebih sederhananya, hanya dipandang pada sisi halal, haram, makruh, dan lain-lain. Yang kedua, adanya perubahan eksklusifme menuju universalisme. Umat Islam sekarang didominasi atau masih didominasi oleh pandangan eksklusifme, yaitu suatu pandangan yang menanggapi bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab aliran yang dianutnya saja. Sedangkan agama atau mazhab lain disebut sesat dan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Dan yang ketiga, adanya perbaikan intens dan ekstern. Perubahan ini merupakan solusi agar agama Islam tidak mudah disalahpahami oleh outsider. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.